MNCO. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta webinar dengan tema mengenal Cortex Administration System yang dimana telah diselenggarakan pada tanggal 11 November 2024. Oke, langsung saja ya. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Citra Kinaraya. Apakah pelaporan SPT tahunan OP dan Badan tahun 2024 sudah menggunakan Cortex? Oke, jadi terkait dengan pelaporan SPT OP maupun Badan gitu ya untuk tahun pajak 2024, apabila nanti Cortex System itu sendiri sudah deploy dan siap digunakan, kemudian media pelaporan untuk SPT-nya, baik SPT OP maupun Badan juga sudah disediakan, maka kita akan melakukan pelaporan menggunakan Cortex. Tetapi kalau memang belum siap, ya kita masih bisa menggunakan media pelaporan seperti sebelumnya ya, bisa melalui e-filing atau bisa menggunakan e-form. Oke, kemudian dari Intan Eka Pratami. Izin bertanya, jika belum memiliki EVIN atau akun DJP, karena NPWP-nya baru, bisa langsung minta akses di Cortex dengan digital access request, atau sama aja prosesnya, harus meminta EVIN dulu dan masuk pada akun DJP terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalnya di sini Ibu mau mendaftarkan nih, sudah punya NPWP ya, tapi belum ada akun DJP atau tidak memiliki EVIN, maka tinggal pilih akses yang permintaan digital access request-nya. Jadi tinggal diklik saja menu digital access request. Kita akan jawab pertanyaan dari Aulia Ratib ya. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah pajak daerah masuk Cortex juga untuk input billing dan pelaporannya? Atau untuk pajak daerah masih dikelola oleh link daerah masing-masing ya? Baik, kalau ini jelas sekali ya. Cortex itu hanya untuk pajak pusat yang ibaratnya administrasinya itu diawasi dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi BPH, BPN, kemudian PBB yang P3 ya. Kalau seperti pajak daerah seperti pajak restoran, mungkin pajak galian C atau mungkin BPHTB itu masih di daerah masing-masing, tidak ngeling di Cortex. Jadi ya, karena begini, pajak daerah itu kan memang pengaturannya pakai perda masing-masing ya. Memang undang-undang PDRD itu pajak daerah dan retribusi daerah yang sekarang diganti undang-undangnya itu namanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah gitu ya. Undang-undangnya itu hanya mengatur batasan-batasan umumnya saja. Nanti teknis pajak apa aja beda-beda masing-masing perda, mungkin antara Jogja atau mungkin antara Pati atau mungkin antara Semarang itu beda-beda, Bandung beda, Surabaya beda. Sekarang dari titik CS CV Maju Makmur Sentosa. Izin bertanya, satu SSP untuk semua pembayaran, apakah nantinya pembayaran kita tersebut secara otomatis langsung masuk ke pembayaran masing-masing kode pajak atau kita yang PBK kan sendiri? Pasal 21 berapa, PPN berapa, pasal 23 berapa, SPT berapa. Otomatis ya. Nanti ketika kita membuat kode billing yang multi ya, multi tax itu, dia otomatis masuk. Kita tidak perlu PPK ulang. Teknisnya kayak apa, saya juga masih agak kayak gimana ya, belum ngerti ya. Tapi secara konsep seperti itu. Tidak perlu PBK ulang. Langsung bayar otomatis, dia lari ke masing-masing jenis pajaknya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Esmi. Maaf Bu, mau tanya, untuk bank detail, tadi apakah harus diisi? Kalau iya, apakah bisa kita buat rekening khusus saja untuk yang diinput di Cortex ini? Oke, terkait dengan pengisian bank detail, itu wajib, minimal ada satu rekening yang diisikan. Nah, terkait dengan rekeningnya, mau rekening yang baru atau membuat yang lama, nah itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Auroras iPhone ya. Mungkin ini namanya siapa itu, tapi di akunnya itu pemilik Auroras iPhone kali ya. Pertanyaan dari Auroras iPhone.
Kalau terkait saldo perbankan yang tadi diinfo oleh presenter pertama itu gimana? Mungkin baik pula MNku bikin seminar khusus terkait over exchange info ya. Jadi untuk saldo perbankan Bapak Ibu di Kortek nanti DJP melalui Direktorat Informasi Perpajakan ya, Direktorat DIP namanya, akan rutin ibaratnya itu update data update migrasi antara DJP dengan PPATK dan OJK secara otomatis, tapi khusus saldo bank per 31 Desember. Sedangkan untuk rekening koran ya, uang keluar masuk itu belum. Nanti untuk rekening koran yang uang masuk sepanjang tahun berapa, uang keluar sepanjang tahun berapa, itu rekening koran DJP nanti akan masih meminta secara bersurat manual ya ke PPATK dan OJK. Dan itu hanya bisa dilakukan untuk rekening koran hanya jika wajib pajak itu dilakukan tindakan pemeriksaan pajak. Kalau masih di level himbauan AR gitu ya, mereka hanya bisa melihat di saldo per 31 Desember, dan ini sudah istilahnya itu bukan over exchange tapi automatic exchange of information ya, exchange of information IOI gitu ya. Nah, untuk seminar khusus terkait exchange of information ini ya nanti coba kita diskusikan dengan tim ya di MNC Education. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Jelita Kosmetik Laras ya. Kalau PPN di 2025 nanti ada kelebihan bayar, timbul PPN lebih bayar karena PM yang lebih besar daripada PK-nya. Apakah saat proses restitusi ada pemeriksaan? Ya, kalau masalah lebih bayar PPN, apakah nanti restitusi atau pengembalian itu ada pemeriksaan? Ya tergantung. Nanti di SPT PPN Anda memilih pengembalian pendahuluan atau tidak, atau prosedur biasa. Kalau Anda itu nyontrengnya prosedur biasa diperiksa, tapi kalau Anda nyontrengnya itu pengembalian pendahuluan, ya itu nanti tidak perlu dilakukan pemeriksaan, hanya penelitian 1 bulan nanti cair masuk rekening ya. Hanya saja kalau misalnya wajib pajak melaporkan SPT PPN lebih bayar, tidak milih apa-apa, tidak milih prosedur biasa ataupun tidak memilih pengembalian pendahuluan, itu dianggap diperiksa nanti ya. Hati-hati. Nah, untuk pemeriksaan PPN yang lebih bayar itu PMK-nya masih berlaku ya, itu jumlahnya hanya yang di atas 5 miliar saja. Jadi lebih bayar PPN 5 miliar pas ke bawah dan kita mencontreng di SPT itu pengembalian pendahuluan, itu nggak diperiksa. Oke, kemudian pertanyaan dari Ibu Erma Susilawati. Izin bertanya, jika ada saldo deposit di Kortex, apakah itu bisa otomatis terdebet oleh sistem ketika kita ada tunggakan atau sanksi keterlambatan gitu ya? Oke, tidak jawabannya. Jadi nanti kita tetap harus melalui prosedur pembayaran, kemudian nanti akan ditanyai apakah dibayarkan menggunakan billing atau menggunakan deposit. Pertanyaan berikutnya dari Aulia Ratib ya. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah pajak daerah masuk Kortek juga untuk input billing? Oh, sudah tadi ini ya, Aulia Ratib pertanyaan yang mengenai pajak daerah masuk Kortek, jawabannya tidak masuk ya, karena masing-masing daerah punya perda sendiri dan sistem sendiri yang tidak terkoneksi dengan Kortek. Pertanyaan berikutnya dari Suryatini. Untuk WP Bank yang memiliki banyak cabang, pembayaran dan pelaporan harus tersentral menggunakan NPWP kantor pusat. Untuk pembayaran dan pelaporan seluruh cabang, apakah harus membuat satu billing saja untuk satu jenis pajak atau bisa lebih? Terkait dengan pembuatan kode billing, tetap ya, secara semangatnya itu saat ini meskipun belum diterapkan, satu kode billing, satu SSP itu bisa untuk multi tax ya, untuk berbagai jenis macam pajak. Satu kode billing, satu SSP. Namun ini pertanyaannya untuk Suryatini ini, sebentar saya tangkap dulu. Untuk WP Bank memiliki banyak cabang, pembayaran dan pelaporan harus tersentral menggunakan NPWP kantor pusat. Belum tentu ya. Ya kalau untuk PPh Potput masih di masing-masing daerah ya, kayak 21 masing-masing cabang maksudnya.
untuk pembayaran dan pelaporan seluruh cabang, apakah harus membuat satu billing saja untuk satu jenis pajak atau bisa lebih? Ya, oke ya. Ini jawabannya adalah kalau memang PPh badan atau mungkin PPN pemusatan memang harus sentral di pusatnya, masih berlaku seperti itu. Tapi kalau untuk potput ya mungkin kayak pasal 21, 4 itu masih di cabang masing-masing. Tidak ada keharusan membayar dan melapor di pusat semuanya, baik untuk bank dan wajib pajak lain. Oke, kemudian pertanyaan dari Ibu Suryatini. Untuk sistem Cortex, apakah saat ini pembayaran langsung dilakukan pelaporan atau masih bisa menggunakan mekanisme sebelumnya? Oke, terkait dengan sistem pelaporan di Cortex, di sini nanti otomatis Ibu. Jadi setelah kita melakukan pembayaran, maka otomatis akan terlaporkan. Jadi memang by system untuk pelaporannya. Kemudian dari BPR Soka Panca Arta, Ibu Meni, gitu ya. Izin bertanya, apakah setelah registrasi PIC badan bisa diganti? Jawabannya bisa Ibu, nanti silahkan melakukan penggantian gitu ya melalui menu detail informasi. Nanti di situ ada menu edit gitu ya. Nanti kita klik edit, kemudian tinggal kita pilih siapa nih yang mau ditunjuk PIC yang baru gitu ya. Oke, selanjutnya dari Jessica, Global Carfix Indonesia. Izin bertanya, apakah nanti di aplikasi Cortex ada user khusus untuk perekam seperti yang ada di DJP Online? Oke, jadi Cortex ini kita menggunakan sistem yang namanya role access. Jadi di mana seorang kuasa atau orang yang ditunjuk yang bisa mengakses itu hanya terbatas sejauh mana akses yang diberikan kepadanya, seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan dari Ita. Izin bertanya, yang pertama, PIC perusahaan itu apakah orang yang ditunjuk sebagai penandatangan kewajiban perpajakan? Ya, jadi untuk PIC itu dia bisa menandatangani dokumen. Namun, dia juga bisa menunjuk orang lain untuk bertanda tangan atas dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, kalau staf pajak nanti login sebagai apa? Mengingat staf pajak tidak diberikan wewenang untuk menandatangani kewajiban perpajakan. Jadi ketika kita sebagai PIC nanti menunjuk staf pajak gitu ya di perusahaan kita, maka nanti kita bisa menentukan sejauh mana sih staf pajak ini dalam mengakses Cortex atau role yang diberikan sejauh apa. Apakah sampai dengan meng-create SPT atau sampai dengan nanti bisa mensubmit dan sebagainya. Jadi nanti ada batasannya, sehingga kalau memang terkait dengan staf pajak ini dia tidak diberikan wewenang untuk bertanda tangan, maka nanti ya dia tidak bisa menandatangani dokumen. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari Ratna Budiarti ya, PT BPR Surya Yuda Kencana. Selamat siang, bertanya. Kami adalah perusahaan perbankan berupa PT. Oke ya, perusahaan tapi PT. Berarti nanti kami tidak lagi menggunakan sertel badan, namun menggunakan sertel kuasa atau wakil. Jika sertel badan kami expired bulan Januari, apakah kami tetap melakukan pengurusan perpanjangan sertel atau bagaimana Pak Bu? Baik, untuk sertel, sertifikat elektronik, nanti teknisnya kita akan tahu menjelang Januari 2025 ya, atau bahkan bisa jadi 2025 Januari baru launching ini ya. Kita belum begitu paham. Cuman dari PMK yang ada ya, PMK yang ada itu tetap harus melakukan reaktivasi ulang. Dan nanti sertelnya itu sampai saat ini sih masih menggunakan sertel badan. Hanya saja loginnya mungkin nanti ya. Kita belum begitu paham. Yang pasti kita tunggu aja ya. Biasanya untuk teknis apakah nanti menggunakan sertel badan ataupun sertel kuasa atau wakil itu urusannya dari Per Dirjen di bawah PMK. PMK-nya sekarang launching, Per Dirjennya belum ya. Kita tunggu aja.
Hanya saja PMK sudah mengamanahkan harus reaktivasi ulang. Teknis detail aktivasi ulang seperti apa di Januari 2025 kita tunggu PR Dirjen ya. Kita belum bisa komentar saat ini. Oke, kemudian dari SMK Muhammadiyah Kalibawang, mohon dijelaskan ulang setelah ganti password jika aplikasi Cortex mulai ada. Oke, jadi ketika nanti aplikasi Cortex ini sudah luncur atau sudah deploy gitu ya Bapak Ibu, hal yang kita lakukan kalau kita sudah memiliki akun DJP online, maka kita melakukan reset password. Jadi nanti di menu laman login di situ ada untuk mengklik reset password gitu ya. Jadi kita tinggal klik reset password, nanti terkait dengan pengisian passwordnya yang baru akan dikirim melalui email gitu ya. Lalu emailnya itu email yang mana? Emailnya adalah email yang terdaftar di laman atau di akun DJP online. Kemudian pertanyaan dari Denia Aristanto, PTTUPM. Izin bertanya, jadi untuk penandatangan PT adalah direktur. Jadi nanti direktur impersonating dengan PT, apakah betul seperti itu? Iya benar. Jadi direktur di sini nanti misal dia sebagai PIC atau mungkin dia bukan PIC tapi dia penanda tangan, maka direktur tersebut tetap impersonating ke badan. Jadi untuk menjalankan kewajiban perpajakan untuk badan atau orang pribadi dengan perwakilan itu menggunakan sistem impersonating. Oke, kemudian pertanyaan dari Anggun Karina. Izin bertanya, untuk data-data lama sebelum tahun 2025 yang selama ini lewat DJP online seperti unifikasi dan EBUPOD 21, bagaimana trackingnya? Apakah otomatis akan masuk di sistem Cortex? Oke, terkait dengan hal ini nanti tinggal kita menunggu hasilnya ya Ibu gitu. Karena kemarin sempat saya tanyakan terkait dengan historis pelaporannya apakah dipindahkan ke Cortex atau masih di EBUPOD gitu ya melalui DJP online. Nah, ini masih dalam proses pertimbangan seperti itu. Nanti tinggal kita lihat apakah di Cortex ini dia sistemnya bisa mengambil terkait dengan histori yang lama. Kalau misalnya bisa ya berarti kita tinggal ambil data atau lihat historisnya melalui Cortex. Tapi kalau tidak bisa berarti ya kita harus menggunakan atau kembali lagi ke akun lama atau ke yang DJP online. Oke, kemudian pertanyaan dari KKI Warsi, Ibu Reti ya. Izin bertanya, apakah untuk user bisa dibatasi aksesnya? Contohnya hanya input data saja. Jawabannya bisa Ibu. Jadi nanti terkait dengan penggunanya atau wakilnya atau orang yang ditunjuk gitu ya, yang dimana nanti akan kita tambahkan aksesnya di situ, nanti bisa dibatasi sejauh mana sih akses yang akan diberikan kepadanya, seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan dari Gazi Fisbilillah Miftahul Jannah. Untuk PIC harus direktur utama atau bisa yang lain juga? Bisa Bapak. Jadi untuk PIC tidak harus direktur utama. Yang penting PIC ini adalah orang yang bisa dipercaya gitu ya untuk memegang akses penuh terhadap akun Cortex. Baik, berikutnya pertanyaan dari Muryati. Untuk pengkreditan pajak masukan, apakah masih berlaku 3 bulan di Cortex ini? Berkaitan dengan penjelasan tadi bahwa pajak masukan hanya bisa dikreditkan dengan masa pajak yang sama diterbitkannya faktur pajak. Nanti di Cortex, pengkreditan pajak masukan 3 bulan sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi pajak masukan bulan ini ya harus dikreditkan, ditandingkan dengan pajak keluaran di bulan ini juga itu. Oke, pertanyaan dari Bapak Sungkowo, BPR Gunung Simping Arta. Ibu mohon bertanya terkait aplikasi Cortex, sepertinya kok malah bingung, nggak nyanten loh kalau tidak langsung praktek. Sepertinya harus langsung praktek dan dipandu.
Boleh Bapak, nanti bisa kami pandu terkait dengan penggunaan aplikasi Cortex System ini. Atau kalau misalnya Bapak ingin belajar nih lebih lanjut, pengen mengetahui menu-menu yang ada di Cortex, pengenalan Cortex lebih dalam, Bapak bisa nih datang ke kantor kami Bapak di Jalan Kapten Haryadi di Gedung MNCO gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan dari CV Makmur Jaya. Izin bertanya Bu Sofi, mohon info untuk cara lapor SPT PPh pasal 21 di Cortex bagaimana ya Bu? Karena ini saya baca di materi hanya ada cara membuat bukti potong A1 saja. Untuk cara buat SPT baru ada terkait dengan SPT masa unifikasi dan SPT masa PPN saja. Oke, jadi terkait dengan tutorial atau tata cara pembuatan SPT masa PPh 21 memang belum ada, karena kan untuk pembangunan sistem Cortex-nya ini masih berjalan seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai terkait dengan developnya, maka pasti akan segera di-share gitu ya tata cara untuk pembuatan SPT PPh pasal 21-nya. Oke, kemudian pertanyaan dari Inti Holba Bibiah. Maaf izin bertanya, apakah Cortex ini nanti ada aplikasinya khusus atau yang ada di web DJP Online? Oke, terkait Cortex nanti akan ada web portalnya sendiri, jadi nanti terpisah dari DJP Online. Oke, kemudian pertanyaan dari Nunung Irmaningsih. Izin bertanya, untuk pendaftaran admin pajak apakah bisa lebih dari 1 orang? Dan apakah bisa ada pembatasan menu? Misal untuk PPh 21 hanya bisa diakses oleh 1 admin saja. Jawabannya bisa. Jadi nanti ketika Ibu memberikan role akses pada adminnya, nanti bisa ditentukan untuk aksesnya itu jenis SPT-nya apa saja, itu nanti bisa dipilih. Berikutnya pertanyaan dari Dani Arifia. Izin bertanya, kalau pegawainya tidak ada yang ber-NPWP dan direktur mewakilkan seseorang untuk melaksanakan pelaporan perpajakan, bukan konsultan, apakah boleh? Ya. Jadi ini direktur mewakilkan seseorang untuk melaporkan ke pegawainya, tetap ketentuan mengenai wakil itu berlaku ya, tidak diubah. Yaitu wakil dalam hal ini adalah pegawainya itu harus ber-NPWP ya. Dan bahkan sudah melaporkan SPT 2 tahun terakhir nanti ya. Nah, NPWP itu nanti kalau dia nggak punya ya harus diaktifasi NIK-nya. Kan besok Januari NPWP hanya pakai NIK KTP diaktifasi gitu. Karena kalau wakil dari wajib pajak itu bisa konsultan, bisa pegawainya ya. Pegawainya juga harus memenuhi syarat. Bahkan pegawai itu juga harus bisa membuktikan kalau ditanya sama pegawai pajak ya, dia itu sudah lulus keahlian di bidang pajak ya, minimal brevetnya atau minimal pendidikan di bidang pajak minimal D3 atau S1 atau S2 meskipun pegawai ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Heru Santosa. Tanya Bu, untuk badan yang sudah kurang aktif, artinya penjualannya 1 tahun paling 1 proyek, apakah harus tetap memakai Cortex System juga? Kayak pertanyaan dari saya Bapak, terkait dengan pelaporannya, apakah Bapak menggunakan akun DJP Online? Nah jika iya, ya berarti Bapak harus beralih nih ke Cortex, karena kan Bapak sudah tidak bisa lagi nanti menggunakan DJP Online-nya, karena untuk pelaporannya semuanya pindah melalui sistem Cortex. Pertanyaan dari Selin RN Solo. Lalu kalau faktur pajaknya ratusan atau ribuan gimana Bu? Oh ini pertanyaan untuk Bu Sofia ya. Ya nanti kalau faktur pajaknya ratusan atau ribuan ya tetap bisa menggunakan menu ekspor impor ya tentu. Nanti menu ekspor impor saat ini existing kan menggunakan file bertipe CSV. Besok CSV akan dialihkan menjadi XML gitu. Saya sendiri belum begitu tergambarkan XML gantinya CSV kayak apa nanti. Kemudian pertanyaan dari Okta. Izin bertanya, untuk pembuatan faktur pajak menggunakan skema impor, apakah masih bisa? Sangat bisa nanti menggunakan XML ya. Sudah disusun sekarang, hampir jadi sama Cortex. Kemudian pertanyaan dari Aulia. Izin bertanya Ibu, kan kalau di e-faktur kita bisa input manual faktur pajak.
Kalau di Kortek ada menu input manual PPN ini tidak ya? Oh ada juga, ini masih ada manual. Jadi tidak harus saklek ekspor impor saja atau harus saklek manual saja enggak. Jadi nanti bisa opsional. Kemudian pertanyaan dari Yuyun Rana. Adanya sistem Kortek ini, apakah sistem e-faktur, web e-faktur, DJP tidak dipakai lagi? Yes, jawabannya tidak dipakai lagi. Karena e-faktur, web e-faktur, DJP online sudah terintegrasi dalam satu sistem Kortek. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ana. Izin bertanya, untuk faktur pajak keluaran, apakah ada menu impor faktur? Karena faktur pajak yang kami buat per bulan ada banyak. Terima kasih. Oh, ini jelas ada nanti di Kortek. Sudah disiapkan. Sekali lagi, filenya sekarang, besok Kortek filenya itu dari CSV yang sekarang existing akan beralih ke namanya XML. Tapi cara kerjanya sama sih. Beda tipe file aja. Pertanyaan dari Harapan MKA 17 ya, PT Harapan MKA. Kami yang biasa impor data untuk faktur keluaran, apakah ada menunya? Mohon info, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya berulang lagi ya. Untuk faktur pajak, baik faktur pajak keluaran maupun masukan, ada menu ekspor impor. Manual juga ada. Oke, kemudian dari CV Makmur Jaya, izin bertanya lagi Bu Sofi. Oke, siap. Yang pertama, pembuatan faktur pajak di dalam Kortex tadi disebutkan sudah ada kode barang. Apakah kode barang di seller atau faktur masukan kami harus sama dengan kode barang di buyer atau faktur keluaran kami? Dalam hal ini kami sebagai buyer. Oke, terkait dengan kode barangnya ini ya harus sama. Tetapi kan terkait dengan Kortex ini nanti sudah otomatis ya pre-populated gitu. Jadi nanti udah otomatis masuk ke sistem Kortex untuk PM-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila dalam pengkreditan PPN terjadi lebih bayar, apakah masih bisa dikompensasikan ke masa berikutnya dalam sistem Kortex ini, Bu? Oke, untuk ketika SPT PPN itu lebih bayar, kita tetap diberikan opsi mau dikompensasi atau mau direstitusi. Jadi untuk kompensasi masih bisa dilakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Bu, apakah jadi satu dengan adanya Kortex mulai dari e-faktur, PPh karyawan, juga SPT tahunan? Karena cukup rumit dan belum memahami aplikasi ini. Oke, terkait dengan Kortex, itu kan merupakan layanan satu pintu, sehingga terkait dengan seluruh layanan perpajakan seperti tadi e-faktur, kemudian SPT tahunan orang pribadi maupun badan, dan juga SPT massa seperti PPh 21, kemudian unifikasi, jadi satu di dalam Kortex System. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Dwi Kurnia. Izin tanya, untuk toko ecer, faktur pajak keluarannya apa dibikin satu-satu? Karena transaksi per bulannya sangat banyak dengan nilai per transaksi yang kecil. Oh enggak, nanti tetap ya faktur pajak untuk PKP pedagang eceran atau retailer tetap hanya berupa struknya itu aja. Nggak usah input satu-satu. Cuman nanti memang kayaknya sih Kortek ada gambaran nih, ada bocoran. Meskipun fakturnya itu hanya berupa struk ke masing-masing pembeli itu, nanti di laporan di Google nanti akan muncul tulisnya, list pembeli, nama pembeli gitu, nama saja tanpa ada identitas yang lain. Oke, kemudian pertanyaan dari Rizky Adi Permana Putra. Izin tanya Bu, apakah di Kortex nanti pembuatan e-bupot itu satu manual atau ada form impor sesuai yang ada di DJP online? Oke, terkait dengan Kortex, ini kita bisa melakukan input data dengan dua cara, dengan key-in atau input manual, bisa juga dengan impor. Tapi kalau impor, nanti formatnya itu XML, dan saat ini sudah disediakan di www.pajak.go.id terkait dengan skema impornya, dan formatnya itu berbentuk XML. Tapi untuk saat ini baru tersedia untuk yang PPh 21 dan unifikasi. Oke, kemudian pertanyaan dari Anastasia Putri. Untuk pembuatan bukti potong unifikasi, apakah ada menu impor seperti di web DJP? Oke, terkait dengan impor ada. Jadi untuk unifikasi kita bisa melakukan input data dengan cara impor. Oke, kemudian pertanyaan dari Aulia Ratib. Berapa lama prosesnya untuk deposit yang dipindah bukukan? Jadi prosesnya langsung Bapak Ibu.
Jadi pemindah bukuan ini maksudnya mekanisme di sistem korteksnya gitu ya. Jadi untuk pencatatannya mereka menggunakan sistem pindah buku, namun untuk prosesnya itu beda dengan yang pindah buku saat ini. Saat ini kan sekitar 14 hari kerja gitu ya paling tidak. Nah kalau untuk yang pindah buku deposit ini dilakukan oleh sistem secara otomatis dan dia juga real time untuk pindah bukunya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kristiani Natalea ya. Kalau deposit pajak lebih kecil dari kewajiban bayar, apakah wajib pajak kena denda telat bayar atau hanya kena denda kurang bayar? Oh, ini pertanyaan dari Kristiani Natalea ini begini. Deposit pajak itu digunakan untuk PBK gitu. Misalnya saldo deposit pajak itu 1 juta misalnya gitu ya. Ditransfer kan PBK-nya 1 juta. Kewajiban pajaknya 1.500.000. Yang 500.000 dibuat kode billing SSP manual. Kalau nggak dibikin ya dianggap kurang ya. Nanti ada sanksi, bukan denda namanya, tapi sanksinya bunga. Oke, kemudian pertanyaan dari BPR Gunung Slamet. Kalau semisal dari kita salah input kode billing, entah itu masa pajak atau jenis setoran di menu Cortex, ada menu pindah bukuan kan ya Bu, dan cara pengaplikasiannya bagaimana? Oke, terkait dengan kesalahan pembuatan billing, nah ini kalau terkait dengan SPT masa otomatis tidak akan salah gitu ya dalam pembuatan billingnya. SPT masa atau tahunan, karena nanti sudah by system, kita tidak bisa membuat billing sendiri. Mungkin ini kesalahannya apabila kita setor terkait dengan angsuran 25 gitu ya, karena kalau terkait dengan angsuran 25 memang kita harus buat sendiri untuk billingnya. Misal kalau misalnya keliru gitu ya terkait dengan pembuatan billingnya, maka nanti bisa kita lakukan pemindah bukuan, di mana untuk pemindah bukuan nanti disediakan di menu Cortex juga. Oke, kemudian pertanyaan dari Ratna Budiarti dari BPR Surya Yuda Kencana dan juga dari Safirea Betasari. Nah ini pertanyaannya hampir-hampir mirip gitu ya. Mohon bisa dijelaskan ulang jika sudah terlanjur disubmit SPT-nya gitu ya, lalu ternyata ada kesalahan, harus menunggu ID billingnya expired. Padahal masa berlaku ID billing itu kan 7 hari. Mohon penjelasannya. Oke. Di sini terkait dengan SPT yang sudah disubmit, maka nanti di Cortex dia akan otomatis masuk ke SPT menunggu pembayaran gitu ya, atau waiting for payment. Nah, ketika kita tidak melakukan pembayaran SPT yang kurang bayar tadi, atau kita tidak membayarkan ID billingnya gitu ya, maka nanti SPT-nya akan berpindah secara otomatis ke SPT not submitted. Jadi SPT yang belum disubmit. Jadi kalau misalnya 7 hari kok belum kita bayarkan, maka nanti kembali lagi ke bagian SPT yang belum disubmit, maka di situ kita bisa melakukan perubahan lagi kalau misalnya ada kesalahan. Kalau misalnya nih dari Bapak atau Ibu menghendaki untuk melakukan pembetulan saja, ya maka silahkan dibayarkan nih billingnya. Ketika dibayarkan billingnya, maka SPT otomatis masuk ke yang SPT submitted gitu ya. Ketika sudah tersubmit dan sudah terlapor gitu ya, sudah otomatis karena habis dibayar langsung terlapor, maka nanti Bapak Ibu silahkan melakukan pembetulan SPT. Nah, bagi yang menunggu 7 hari expired billing itu maksudnya untuk Bapak Ibu yang tidak menghendaki SPT-nya pembetulan, ingin membetulkan yang normalnya saja, tidak masuk ke pembetulan 1 gitu. Kemudian bagaimana cara menghindari terkait dengan ya nanti kalau tambah 7 hari saya jadi telat bayar gitu ya. Karena aturannya misal PP 21 terakhir bayarnya tanggal 15. Maka supaya menghindari terkait dengan denda atau sanksi keterlambatan pembayaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya deposit pajak. Jadi ya silahkan nanti Bapak Ibu depositkan dulu uangnya, baru nanti kalau sudah habis masa expirednya gitu ya,
Maka nanti tinggal kita ubah dulu SPT-nya. Kalau sudah oke, tinggal kita submit, keluar billing, kita bayarnya menggunakan deposit. Maka jadi tidak telat bayar seperti itu. Pertanyaan dari Basuki Raharjo ini ya. Aplikasinya pakai bahasa Inggris. WP semakin bingung. Apa nggak bisa dirubah pakai bahasa Indonesia? Nah sekarang yang dummy-nya, yang untuk simulatornya itu memang Cortex-nya masih pakai English ya. Hanya saja besok kalau yang Cortex asli bisa dipilih English atau Indonesia. Tapi untuk simulatornya masih English ya. Ya emang kalau pakai bahasa Inggris ya emang agak susah ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Paula Salsya. Bu Sofi mau tanya, kabarnya pre-populated PM sudah tidak bisa langsung input angka ya, harus upload file. Oke, terkait dengan PM ini, nanti akan otomatis tersedia di Cortex. Jadi sistemnya mirip seperti yang e-faktur saat ini. Jadi kita nanti ambil data gitu ya, kemudian kita akan menentukan mana yang bisa dikreditkan dan mana yang tidak dikreditkan, seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Cornelius ya. Izin bertanya, apabila ada PM yang tidak dikreditkan, apakah Cortex bisa dilakukan? Apabila ada PM yang tidak dikreditkan, berarti kalau tidak berarti kan PKP-nya milih nggak kreditin tuh. Apakah Cortex bisa dilakukan? Ini pertanyaannya mungkin apakah Cortex bisa dilakukan? Di Cortex ada menu pre-populated PM, data yang calon di PM-kan. Tapi PKP memilih untuk tidak mengkreditkan bisa saja. Tapi kalau pertanyaannya apakah Cortex bisa dilakukan, ini belum bisa dijawab ya. Ini pertanyaan nanti bisa diperjelas. Pertanyaan berikutnya dari GRJ. Untuk PPh 21 gaji karyawan bagaimana prosesnya? Ya untuk PPh 21 gaji karyawan prosesnya ya seperti biasanya, dihitung, terus dipotong, terus dibayar, terus dilaporkan. Bayar dan laporkannya pakai Cortex. Kalau ngitungnya manual ya dari perusahaannya. Seperti itu, seperti saat ini juga seperti itu. Besok Cortex sama aja. Kemudian pertanyaan dari Neni. Assalamualaikum, selamat siang. Izin bertanya, bagaimana mekanisme lapor SPT masa Desember untuk PPh 21 atas gaji karyawan? Jika saya mulainya di bulan Juli karena belum setahun dan perhitungannya dengan metode gross up. Kalau mekanisme pelaporannya, melaporkannya loh ya. Ya nanti tetap saat ini menggunakan e-Bupot PPh 21 ya, lapor aja. Dengan jika pegawainya itu WNI semua, maka tidak disetahunkan cara ngitungnya, tetap tidak disetahunkan. Nanti lapor dan bayar kalau dilaporkannya di Januari 2025 berarti sudah menggunakan Cortex. Intinya gitu aja. Dan kuncinya pertanyaan dari Neni ini adalah bagaimana PPh 21-nya itu kalau mulainya bulan Juli, maka jawabannya tidak disetahunkan. Oke, kemudian pertanyaan dari Nuni S. Kak, jika di tahun 2025 nanti kita melakukan pembetulan untuk tahun 2022, apakah juga menggunakan Cortex atau memakai DJP? Oke, terkait dengan hal ini kita masih menunggu ya terkait dengan keputusan dari DJP, apakah terkait dengan pembetulan kita menggunakan Cortex atau menggunakan aplikasi yang lama atau laman yang lama seperti DJP online. Kalau misalnya terkait dengan PPN yang menggunakan e-faktur desktop dan juga web based seperti itu. Karena terkait dengan migrasi data, nah ini nanti tergantung hasil akhirnya apakah keseluruhan dimigrasi atau terkait dengan kewajiban perpajakan sebelumnya masih menggunakan DJP, Innova, web based dan lain sebagainya. Oke, kemudian pertanyaan dari Aldila Sista Cynthia Pudiani. Kalau mau buat faktur pajak keluaran dan upload pajak masukan di Cortex juga ya. Dan caranya apakah sama seperti e-faktur yang saat ini ya? Terkait dengan pembuatan faktur pajak, nanti semua dilakukan di Cortex, baik untuk pajak keluaran, pajak masukan, retur gitu ya. Dan untuk penginputannya ya hampir-hampir mirip seperti yang saat ini.
kita bisa mengisikan terkait dengan kodenya gitu ya. Kita pilih kodenya, kita masukkan jenis barangnya, masukkan lawan transaksi. Nah, itu kalau kita input manual. Nanti kalau untuk impornya, nah kita nanti menggunakan formatnya XML. Oke, kemudian pertanyaan dari Aulia, apakah ada menu untuk input manual PPN in seperti di e-faktur Ibu? Oke, terkait dengan pajak masukan, kalau di Cortex itu nanti sudah otomatis by system. Jadi ketika lawan transaksi dia mensubmit terkait dengan fakturnya, maka di Cortex akan otomatis masuk ke lawan transaksi. Jadi di sistem kita, kalau misal kita sebagai lawan transaksinya, maka langsung masuk ke bagian pajak masukan kita terkait dengan PM tersebut. Pertanyaan berikutnya dari CV Sinar Joyoboyo Plastik ya. Izin bertanya, untuk faktur pajak masukan pengganti yang tanggalnya sudah beda dengan faktur pajak normal, mengkreditkannya mengikuti tanggal faktur atau tetap masanya? Nah, mengkreditkannya itu tetap di masanya yang kemarin-kemarin, tidak mengikuti tanggal faktur pajak pengganti. Karena yang mengikuti tanggal saat terakhir itu untuk notaretur, bukan faktur pajak pengganti. Pertanyaan berikutnya dari RSU Santo Yusuf Boro ya. Sejauh mana keamanan pajak melalui aplikasi Cortex? Apakah harus secara rutin ganti password? Nah, kalau sejauh mana keamanan Cortex memang di luar kemampuan kami untuk memahami ya, karena ini kan aplikasi di DJP, sedangkan kita konsultan itu juga user sebenarnya. Masalah keamanan memang saya tidak bisa mengatakan itu pasti aman nggak. Nyatanya kemarin ada yang bocor loh ya. Berapa data DJP itu punyanya Pak Jokowi, Gibran itu bocor ya. Kok bisa gitu ya waktu itu? Saya nggak ngerti. Baik, untuk masalah jaminan keamanan sistem pajak kami nggak bisa menjamin karena itu memang ranahnya dari Direktorat Jenderal Pajak, bukan di kami. Kami sama-sama Bapak Ibu juga user ya. Kemudian apakah harus secara rutin ganti password? Itu juga tergantung masing-masing dari wajib pajak. Oke, kemudian pertanyaan dari Jelita Kosmetik Laras gitu ya. Kalau ada kelebihan bayar PPN, alur detailnya seperti apa ya? Oke, jika ada LB PPN-nya, maka sama seperti saat ini kita bisa memilih LB-nya itu mau dikompensasikan atau LB-nya mau direstitusi dengan pengembalian pendahuluan atau dengan pemeriksaan gitu ya. Jadi sama, hanya saja nanti ketika SPT itu LB kemudian kita minta untuk dikembalikan, bedanya dengan SPT yang sekarang di Cortex itu kita wajib memilih bank mana sih yang kita pilih ketika nanti kita akan menerima uang pengembalian atas kelebihan bayar PPN tersebut, atau kalau misalnya istilahnya kita restitusi seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan dari Safitri, izin bertanya kembali Bu, apabila kita melihat di submenu ada tax return not submitted, kemudian ada tax return waiting for payment, hal ini berarti tidak akan ada layanan SPT pembetulan ya Bu? Oke, untuk SPT pembetulan itu tetap ada. Jadi nanti kalau misalnya sudah tersubmit SPT-nya, yang pertama sudah kita bayarkan, kalau misalnya ada kurang bayar berarti kan masih di waiting for payment, kemudian kita bayarkan, maka nanti otomatis masuk ke SPT atau tax return submitted. Maka kalau sudah kita submit dan ternyata kita menemukan adanya kekeliruan, kita bisa melakukan pembetulan. Dengan cara apa? Dengan cara kita posting atau kita membuat SPT di menu surat pemberitahuan atau di tax return. Nah, tinggal kita posting di situ, kita buat SPT, kita create SPT pembetulannya. Seperti itu. Berikutnya pertanyaan dari Paula Salsa. Pada Cortex, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung ya, untuk retailer ya digunggung, apakah masih bisa langsung memasukkan nominal PPN seperti di e-faktur web-based atau harus upload file? Nah, ini memang wacananya nanti yang digunggung itu nginput satu-satu katanya. Jadi begitu nginput di sistem retail itu nanti akan kesedot di Cortex. Cuman ini aplikasinya belum jadi, kita juga belum bisa menjamin apakah mesti satu-satu atau
bisa kayak yang sekarang ini, hanya langsung DPP sama PPN-nya aja. Semoga aja kayak sekarang aja ya, yang untuk digunggung langsung DPP berapa, PPN berapa, itu gampang lapornya, semoga aja. Dan kita bisa jamin untuk Kortek nanti. Kemudian pertanyaan dari SMK Muhammadiyah Kalibawang. Untuk badan Evin berarti sudah tidak berlaku lagi ya Pak? Ya, nanti untuk Evin nanti akan mungkin ya diberi baru lagi pada saat reaktivasi pada Januari 2025. Kemudian pertanyaan dari Asus ini. Reaktivasi akun dan pengajuan sertifikat elektronik bisa dilakukan mulai kapan? Apakah menunggu aplikasi Kortek siap atau bagaimana? Nah, ini juga di luar kemampuan kami untuk menjawab. Karena sampai detik ini pun belum jadi itu aplikasinya. Terus mau kapan-kapannya juga mereka yang tahu ya, pihak DJP yang tahu. Nanti kalau sudah ada launching itu, bisanya reaktivasi langsung kita adakan webinar lagi ya, kita beritahu. Bagaimana cara akses pengganti Evin? Ini juga kami belum tahu karena aplikasi Kortek belum jadi. Nanti akan teknis pada Januari 2025. Oke, kemudian pertanyaan dari Safiria Betasari. Terkait dengan PPK otomatis ini, apakah bisa ke jenis pajak yang berbeda? Baik, terkait dengan pemindah bukuan. Kalau sejak berlakunya Kortex, kita mau memindah bukukan ke masa beda atau ke jenis pajak lain, misal dari PPh 21 ke PPN gitu ya. Kalau dengan adanya Kortex itu tidak bisa, karena kan kita harus menyelesaikan dulu SPT-nya, kemudian ID billing terbuat secara otomatis oleh sistem. Kalau yang sekarang kita kan bisa membuat sendiri gitu ya ID billingnya, jadi pembayarannya bisa disesuaikan dengan berapa sih pemindah bukuannya gitu ya. Kalau besok karena by system, maka kita tidak bisa lagi ada pembayaran melalui pemindah bukuan. Lalu kalau misalnya pindah buku bagaimana? Kalau misalnya pindah buku nanti bisa kita pindah bukukan ke yang selain SPT masa, misalnya selain yang 21 unifikasi atau PPN, kita bisa pindahkan misal ke angsuran 25, itu bisa, karena angsuran 25 itu kan dia billingnya yang kita create sendiri. Atau lebih amannya kita pindahkan kemana? Ke deposit pajak. Nah itu bisa. Jadi kita PBK kan dari kesalahan penyetoran misal, lalu kita pindah bukukan ke deposit pajak, itu bisa. Kemudian pertanyaan dari PT BPR Danamas Prima Wahyu Aryani. Izin bertanya, misal suami istri NPWP jadi satu dengan suami belum punya anak. Istri tersebut bekerja. Nah, perhitungan PTKP istri tersebut mengikuti suami atau gimana di perusahaan tersebut? K0 atau TK? Nah, untuk masalah PTKP istri yang NPWP-nya ikut suami, maka status PTKP istri selalu tidak kawin, TK ya. Karena status kawin 1, kawin 2, kawin 3 itu hanya ada di suami. Memang undang-undang pajak kita itu menganut adat timur ya, di mana kepala keluarga adalah laki-laki. Sehingga untuk masalah PTKP status kawin ya, kawin 1, 2, 3 itu ada di laki-laki. Kecuali, ya ada kecualinya, ada surat keterangan serendah-rendahnya tingkat kecamatan yang menyatakan bahwa si suami ini sama sekali tidak berpenghasilan. Nah itu bisa ya, nanti status PTKP K, K1, K2, K3 itu ada di istri. Oke, kemudian pertanyaan dari Indah. Ibu, apakah PIC harus punya NPWP? Ya, seorang PIC yang ditunjuk itu harus melakukan pemadanan NIK. Berarti di situ harus aktif ya, atau dia ber-NPWP atau NIK-nya aktif sebagai NPWP. Karena dalam kita memasukkan identitas yang diminta adalah masukkan NIK gitu ya. Dan syaratnya sudah pemadanan, berarti di situ wajib aktif atau NIK-nya adalah NIK aktif atau sebagai NPWP. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Afif TMG. Mau tanya, pengkreditan faktur pajak nantinya kan di masa yang sama untuk pemakaiannya. Ya, maksudnya pajak masukan sama dengan PK ya. Kalau untuk faktur pajak pengganti, untuk menertibkan faktur pajak apa juga harus di bulan yang sama? Menerbitkan, sorry. Saya ulang ya. Kalau untuk faktur pajak pengganti, untuk menerbitkan faktur pajak apa juga harus di bulan yang sama? Ya enggak.
Kalau faktur pajak pengganti itu nerbitkannya ya pada saat kesalahan itu ditemukan kapan, besok-besok nggak masalah, berbulan-bulan ke depan nggak masalah. Hanya saja nanti ketika faktur pajak pengganti yang dibuat bulan-bulan depan itu tetap direvisikan di faktur pajak asalnya, bulan asalnya. Misalnya nih, faktur pajak April ya, terus dilakukan penggantian di bulan Agustus. Nah, tanggal faktur pajak pengganti memang Agustus, tapi tetap diaplikasikan di masa Aprilnya gitu. Berikutnya pertanyaan dari Aditya. Jika ada invoice yang akan ditagihkan ke customer kami harus dibuat di tanggal akhir bulan di bulan sebelumnya, tanggal 31, tapi proses rekon baru selesai di minggu pertama di awal bulan berikutnya, apakah faktur pajak keluaran bisa kami create ke tanggal 31 tersebut? Sebentar, saya akan cerna lagi pertanyaan ini. Jika ada invoice yang ditagihkan ke customer kami harus dibuat di tanggal akhir bulan di bulan sebelumnya, tanggal 31. Tapi proses rekon baru selesai di minggu pertama di awal bulan berikutnya. Apakah faktur pajak keluaran bisa kami create ke tanggal 31 tersebut? Itu nanti rekonnya itu berarti mengubah invoice apa ya? Ini pertanyaan dari Aditya ini. Jadi memang begini, faktur pajak keluaran itu secara legal formal di PP nomor 44 tahun 2022, di mana itu juga sebenarnya nginduk dari Undang-Undang PPN pasal 11, faktur pajak keluaran tanggalnya sama dengan tanggal invoice gitu aja sih. Jadi kalau invoice-nya tanggal 31, maka faktur pajaknya juga tanggal 31. Kalau ternyata nanti direkon bisa mengubah invoice, berarti ya faktur pajak pengganti. Oke, kemudian pertanyaan dari Aulia. Apakah dengan adanya aplikasi Cortex ini, otomatis cara lama sudah tidak bisa digunakan lagi? Misal kita mau tetap menggunakan aplikasi e-faktur untuk input PPN. Iya, sejak berlakunya Cortex, maka semua akan pindah ke Cortex untuk pelaporannya. Sehingga ya untuk yang lama kita tinggalkan gitu ya. Kita akan menggunakan yang baru, menggunakan Cortex System. Kemudian pertanyaan dari Muryati, mohon dijelaskan lagi PM yang hanya bisa dikreditkan di masa yang sama. Artinya akan lebih bayar ya Bu, karena dari PM tersebut ada kemungkinan belum jadi PK karena masih jadi stok. Begini, pajak masukan itu dikreditkan di masa pajak sesuai bulan faktur pajak masukan itu gitu. Misalnya kita dapat faktur pajak masukan itu bulan April, ya harus dikreditkan di SPT April gitu. Kalau ternyata April nanti belum ada transaksi pajak keluaran, ya nanti kan hasilnya SPT PPN April kan lebih bayar. Lebih bayar itu dikompensasi ke bulan berikutnya, ke Mei gitu. Bukan berarti terus oh ini April ditunda dulu pengkreditannya ke Mei, enggak, tetap dikreditkan di April, nanti April SPT-nya lebih bayarnya kompensasi ke Mei. Mekanisme seperti itu ya untuk Bu Muryati. Oke, kemudian pertanyaan dari Salsabila ADR. Apakah nanti Cortex juga ada server dan klien seperti e-faktur gitu ya? Terkait dengan Cortex, kita basicnya adalah portal web atau web portal, sehingga tidak ada lagi yang bentuknya aplikasi desktop gitu ya. Jadi kita menggunakan basic web dan itu layanan satu pintu. Artinya ya udah jadi satu di situ, tidak lagi terpecah-pecah. Kemudian ini pertanyaan dari Brian Wisda Hafid. Minta kontak person MNko Juara Sukoharjo dong. Oke. Untuk kontak person MNko Juara Sukoharjo itu bolehlah pakai nomor saya ya. Yaitu di 0813 1515 5022. Saya ulang ya, kontak person MNko Juara Sukoharjo langsung ke nomor japri saya, yaitu di 0813 1515 5022. Pertanyaan dari Cornelius, mau tanya, satu, untuk nomor faktur pajak apakah otomatis atau harus pengajuan ke DJP? Nanti otomatis dari Cortex ya. Kalau kita punya akses membuat e-faktur di Cortex, kita otomatis nomornya akan dari Cortex. Dua, apabila sudah pakai Cortex di bulan Januari tahun 2025, apakah PM bulan November dan Desember tahun 2024 bisa
dikreditkan di bulan Januari 2025. Tidak bisa ya. Jadi nanti pajak masukan bulan November dan Desember 2024 ya dikreditkan di masa November dan Desember 2024. Nanti ya kalau sudah terlanjur lapor ya pembetulan SPT jadinya. Pembetulan SPT PPN November dan Desember 2024. SMK Muhammadiyah Kalibawang bertanya lagi nih. Untuk daftar shuttle direktur apakah bisa langsung ke kantor KPP atau bisa online, Pak? Ini belum tahu ya. Teknisnya menunggu peraturan Dirjen Pajak. Di PMK hanya diamanahkan untuk kita melakukan reaktivasi ulang. Teknisnya reaktivasi apakah direktur harus datang atau melalui online bisa, kita masih belum tahu ya, menunggu peraturan Dirjen Pajak. Oke, kemudian pertanyaan dari Syarif Ahmad. Izin bertanya, untuk lebih bayar bulan Desember 2024 apakah bisa dikompensasikan ke bulan Januari 2025 atau memilih restitusi? Oke, terkait dengan kelebihan pembayaran ini bisa nih dikompensasi ke Januari 2025 atas LB di Desember 2024. Lalu kalau pemilihan apakah mau restitusi, nah itu kita kembalikan lagi ke Pak Syarif nih. Misal kalau yang lebih bayar adalah PPN, kalau mau direstitusi bisa. Tapi kalau misalnya yang lebih bayar SPT PPh 21 itu kan kita menggunakannya kompensasi ya, tidak ada restitusi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Kristiani Natalia. Saat ini masih banyak orang yang tidak membuat laporan pajak baik karena tidak paham atau karena alasan lain. Apakah yang akan dialami oleh mereka? Ya nanti ya jelas kena pajak lebih besar ya. Jawabannya simpel nih. PT Harmoni Jaya Kreasi. Pertanyaan, Mbak izin bertanya, kalau restitusi dengan menggunakan Kortek apakah masih ada pemeriksaan? Ya kalau restitusi dengan menggunakan Kortek apakah masih ada pemeriksaan itu ya tergantung tadi. Apakah Anda memilih pengembalian pendahuluan atau memilih menggunakan prosedur pemeriksaan biasa? Kita yang milih. Sepanjang loh ya. Untuk PPN itu nanti maksimal lebih bayarnya itu restitusinya itu 5 miliar ke bawah. Bisa milih. Tapi kalau restitusinya di atas 5 miliar ya mau nggak mau wajib pemeriksaan. PMK-nya begitu sih ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Randy Leswana, apakah ada fitur e-faktur preview PDF dulu sebelum diupload atau ada barcode? Oke, di menu Kortex itu ada terkait dengan untuk melihat bentuk fakturnya terlebih dahulu. Jadi memang kalau untuk di simulatornya tidak begitu lengkap gitu ya, tapi nanti kalau di aslinya itu ada menu-menunya akan lebih lengkap. Oke, kemudian pertanyaan dari Sunmei. Kak izin bertanya, nanti data di e-faktur yang sudah bertahun-tahun nih ya terkait dengan PK maupun PM apakah migrasi otomatis ke Kortex gitu ya. Nah, terkait dengan jawaban ini memang terkait data sebelumnya itu nanti masih menjadi pertimbangan. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil akhirnya, apakah seluruh data otomatis termigrasi baik itu PPN, PPh dan lain sebagainya, apakah nanti cut off. Nah, itu tinggal kita tunggu saja terkait dengan hasil dari development Kortex system ini. Kemudian pertanyaan dari Yuyun Rana, apakah masih bisa di sistem Kortex buat faktur pajak dipakai NPWP atau NIK 0000 lagi berhubung customer tidak mau ngasih NIK? Kalau misalnya faktur pajak yang standar non retailer itu tidak bisa ya. Faktur pajak standar itu harus ada NPWP atau NIK-nya, nggak bisa dikosong-kosongi. Yang bisa dikosong-kosongi itu hanya faktur pajak dengan kode 08 di mana fasilitasnya dibebaskan ya PPN-nya untuk 08 itu dan jualannya itu ke dubes atau konsulat negara lain itu bisa pakai 000. Tapi kalau faktur yang 01, 02, 03, 04 itu harus pakai NPWP atau NIK. Oke, ada pertanyaan lagi dari Sunmei. Kak izin bertanya, misalnya PIC yang terdaftar di DJP online kita adalah A, lalu yang kita daftarkan di Kortex adalah B. Apakah boleh seperti itu? Oke, terkait dengan PIC, nanti yang terdaftar di Kortex untuk pertama kali adalah yang tertera di akun DJP online, yaitu penanggung jawab yang tertera di DJP online, sehingga otomatis nanti adalah A.
Nah, nanti apabila ingin kita serahkan ke B, maka saat Cortex ini sudah deploy gitu ya, berarti nanti tinggal kita ganti untuk PIC-nya, kita alihkan ke B, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya kira untuk pertanyaan mengenai webinar Cortex sudah saya jawab semua ya, ini sudah tuntas. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah saya jawab barusan itu memberi manfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan dari MNC Education Yogyakarta, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari saya dalam hal menyampaikan ya. Untuk menjawab pertanyaan dari webinar Cortex pada 11 November 2024 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa. Terima kasih.